Lope, jumpa dengan saham lokal Back channel pemersatu retail dengan modal mini. Menyusul di kolom info pemirsa ada satu yaitu bank online. Langsung saja kita bedah. PT Superbank Indonesia dengan kode saham SUPA, harga penawaran awal di kisaran 525 sampai Rp695 per lembar sahamnya. Harga ini tergolong murah pemirsa, walaupun tidak murah-murah amat sebagaimana RLCO ya. Kalau RLCO itu murah meriah, kalau yang ini ya murah. Listingnya pada tanggal 17 Desember 2025. Jadwal ini jadi mantap pemirsa, tidak numpuk sama si RLCO yang mana itu tanggal 8 Desember 2025. Dengan begini habis di RLCO kita bisa pindah ke SUPA. SUPA ini pemirsa adalah emiten perbankan, lini usahanya yang utang-utang no ya. Jualannya itu utang ya, bank manapun itu jualannya ya jualan utang. Modalnya pun modal abab atau modal napas. Jadi begini pemirsa, nasabah meletakkan modal dengan imbalan bunga, biasanya itu deposito pemirsa. Nah, modalnya ini diutang-utang sama si bank seperti KPR-KPRan gitu loh pemirsa. Seumpama ada yang tidak bisa bayar atau dibawa kabur, tetap saja bank untung. Untungnya dari jaminannya tadi. Jaminannya ini dilelang nantinya pemirsa, itu pun harganya lebih tinggi dibanding duit yang dipinjamkan. Begitupun sebaliknya, bila hutangnya dibayar dengan lancar sampai habis, bank tetap untung. Untungnya dari bunga. Bunganya ini nantinya dibagi sama nasabah yang punya deposito. Itu pun pembagian persentasenya lebih gedean bank dibanding nasabahnya tadi pemirsa. Nasabah dikasih 5% sampai 7%, sisanya ya banknya. Jadi tidak ada yang namanya bank bangkrut itu. Kalau sampai ada bank bangkrut ya itu dari pengelolanya, bukan dari bisnisnya. Sisi menarik dari SUPA ini masih punyanya MTEK. Jadi dia satu grup dengan SCTP, Indosiar, terus Alobank dan beberapa perusahaan moncer lainnya. Dia juga berkolaborasi dengan Grab dan OVO. Kalau Anda pakai aplikasi Grab, OVO gitu mesti ada Superbanknya seperti di Gojek. Kalau Gojek kan banknya Bank Jago. Nah, kalau Anda pakai OVO sama Grab ya banknya ya ini apa Superbank. Itulah pemirsa sekilas terkait usaha si SUPA. Selanjutnya, saham yang ditawarkan ke masyarakat sebesar 13% atau setara dengan 44 juta lot. Kalau dilembarkan sekitar 4.400.000.000 lembar saham. UE yang mengawal IPO SUPA di sini ada 4 pemirsa, yaitu CC atau Mandiri Sekuritas, ada Sukor, terus ada Trimega dan CLSA Sekuritas. Ya rame-rame maklum, soalnya derayan dana IPO-nya itu jumbo sekitar 3 triliunan. Kalau melihat sepak terjang Mandiri ini kurang sih pemirsa, suka ngebanting gitu loh. Bagaimana tidak, UP yang permen itu dibanting, terus DIY juga dibanting, suka ngebanting ini Mandiri. Kalau saya pribadi kurang sip untuk UE-nya. Dan di UP dan di SUPA ini tidak ada warannya. Raihan dana IPO yang didapat nantinya sebanyak-banyaknya sekitar 3 triliun rupiah. Ini kalau harga finalnya jatuh di harga tertinggi. Kalau jatuh di harga terendah bisa kurang dari 3 triliun rupiah. Dana ini nantinya dipergunakan untuk modal kerja 70%, yang mana untuk penyaluran kredit atau diutang-utangkan pemirsa. Jadi bagus untuk yang 70% ini duitnya muter malah berkembang nantinya. Sementara sisanya 30% untuk belanja modal, yang mana dibuat untuk pengembangan teknologi informasi. Jadi
Ini juga penting pemirsa. Usaha digitalan butuh teknologi yang canggih agar pelanggan nyaman, penggunaannya enak, loginnya cepet, tidak ngelek-ngelek, terus transaksinya lancar. Begitulah. Jadi penggunaan dana ibunya ini nanti bagus pemirsa. Struktur pemegang saham sebelum Ibu. Di sini ada 10 semuanya PT dan ditulis singkatan-singkatan. Terutama untuk yang pertama yaitu EMF. Ini adalah Lang Mahkota Visitama yang mana dia adalah bagian dari MTEK pemirsa atau Lang Mahkota. Dan setelah Ibu ketambahan masyarakat. Porsi kepemilikannya pun berubah menjadi yang pertama Lang Media 27%, bawahnya 16%, 7% sampai yang paling bawah 1,92% dan masyarakatnya 13%. Selanjutnya aset pemirsa. Ini dalam juta berarti ditambahi 06 berarti asetnya sekitar 14 triliun rupiah yang terdiri dari hutang sekitar 9 triliun rupiah dan ekuitasnya 5 triliun rupiah. Kalau dilihat dari sisi hutangnya ini gede sekitar 9 triliunan. Tapi pemirsa ini adalah perusahaan perbankan yang mana semakin gede hutangnya itu semakin bagus. Soalnya apa? Modal dia itu dari utang-utangan ini loh pemirsa diputer. Seperti Bank BCA, Bank Mandiri, BRI itu utangnya gede-gede. Jadi semakin gede utangnya itu semakin bagus. Ini khusus perusahaan perbankan. Jadi kalau melihat dari utangnya ini tidak ada masalah, aman. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 hutangnya sekitar 450 miliar rupiah, sedangkan ekuitasnya sekitar 3 triliun rupiah. Di tahun 2023 meningkat hutangnya menjadi 1 triliun rupiah dan ekuitasnya menjadi 4 triliun rupiah. Dan di tahun 2024 hutangnya meningkat lagi menjadi 6 triliun rupiah dan ekuitasnya 5 triliun rupiah. Hutang dan ekuitasnya ini meningkat dari tahun ke tahun. Jadi tidak masalah pemirsa untuk liabilitas dan ekuitasnya. Sementara pendapatannya sekitar 900 miliar rupiah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu 2024 sekitar 260 miliar rupiah. Jika ditarik dari tahun-tahun sebelumnya, per 31 Desember 2022 sekitar 169 miliar rupiah, meningkat di tahun 2023 sekitar 300 miliar rupiah dan di tahun 2024 ini meningkat lagi pemirsa pendapatannya sekitar 743 miliar rupiah. Jadi naik terus ini pendapatannya. Sementara laba bersihnya per 30 Juni 2025 sekitar 20 miliar rupiah meningkat dibanding tahun 2024 yang rugi sekitar 135 miliar rupiah. Kalau dilihat marginnya ini kecil dari pendapatan sekitar 900 miliar rupiah ini menghasilkan laba bersih sekitar 20 miliar rupiah yang artinya marginnya di bawah 10%. Kecil pemirsa marginnya. Kita lihat di tahun-tahun sebelumnya di tahun 2022 ini rugi sekitar 155 miliar rupiah. Di tahun 2023 ini rugi lagi pemirsa sekitar 380 miliar rupiah. Ini kerugiannya makin gede ya, padahal kan pendapatannya kan naik ini di tahun 2023. Terus di tahun 2024 ini menyusut kerugiannya menjadi 366 miliar rupiah. Jadi tahun 2025 ini baru berbalik ya, baru berbalik cuan sekitar 20 miliar rupiah. Ya itulah oke untuk dividen pemirsa.
Dividen akan dibagikan sebanyak-banyaknya 85% yang diambil dari tahun buku 2029. Berarti dividennya akan dibagikan pada tahun 2030 ya, 2030 untuk pembagian dividennya. Ya wajar karena dia kan baru berbalik cuan, itu pun 20 miliar. Jadi nanti kalau di tahun 2029 ini bisa saja pemirsa cuannya makin gede. Oke, itulah untuk pembagian dividennya. Sedangkan komposisi karyawan tahun 2025 sebanyak 571 karyawan, ini tergolong banyak untuk karyawannya. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 sebanyak 282 karyawan. Di tahun 2023 meningkat sebanyak 387 karyawan, di tahun 2024 meningkat lagi pemirsa sebanyak 534 karyawan. Untuk karyawan ini meningkat terus pemirsa, tidak ada yang dipecat ya. Dia malah nambah karyawan. Jadi ini bagus. Oke, untuk kesimpulannya, saya pribadi fix 100% tidak ikut. Alasan yang pertama, W-nya ini mandiri, ini yang suka banting-banting gitu pemirsa. Jadi saya kurang tertarik. Terus yang kedua adalah raihan dananya ini ya jumbo. Kalau biasa yang raihan dananya jumbo gini susah arah-arah. Yang ketiga, tren bank digital ini sudah lewat. Kalau dia IPO-nya waktu pas rame-ramenya waktu itu ya, yang Bank Jago hingga sampai 12.000 11.000 waktu itu ya, mesti mantap pemirsa, mesti bagus lah. Ini trennya sudah lewat. Itulah sebab saya tidak tertarik ya. Tadi saya bilang kurang tertarik, jadi saya ralat bukan kurang tertarik, jadi tidak tertarik gitulah, kebanyakan jadi ini ya. Oke, itulah pemirsa, video ini dibuat tidak untuk mempengaruhi atau ajak-ajakan, melainkan sharing semata. Keputusan ada di masing-masing. Sampai jumpa.